Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Timnas Indonesia di puncak Timor Leste mulai tebar ancaman. Punggawa Timnas Indonesia U22 dominasi daftar top skor. Dikabarkan lawan Argentina, Sandy Walsh ikut buka suara. Saksikan berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia U22 telah melakoni 2 laga di babak penyisihan grup A SEA Games 2023. Setidaknya ada 4 punggawa Garuda Muda yang sejauh ini tidak tergantikan. Mereka adalah Hernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan Alfreandra Dewangga. Hernando sejauh ini masih mencatatkan clean sheet untuk Timnas Indonesia U22. Sementara Rizky Ridho berperan sebagai kapten tim yang dipercaya menjaga lini pertahanan. Begitupun dengan Alfreandra Dewangga dan Pratama Arhan yang masih diberi kesempatan penuh untuk tampil maksimal. Timnas Indonesia U22 menjadi tim yang paling produktif dari seluruh kontesan sejauh ini. Wajar saja para pemain Timnas Indonesia U22 kini mendominasi daftar top skor sementara campur sepak bola SEA Games 2023. Sebanyak 3 pemain Timnas Indonesia U22 menempati posisi teratas dalam daftar top skor tersebut. Para pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, Fajar Fatur Rahman, dan Ramadan Sananta, di mana masing-masing dari mereka mampu mencetak 2 gol sejauh ini. Ketiga pemain itu menempati posisi teratas daftar top skor sementara SEA Games bersama dengan pemain Kamboja, Chow Sin Thi, dan pemain Vietnam Nguyen Van Thuong. Pelatih Myanmar Michael Faden-Bender memperingati Timnas Indonesia U22 untuk tidak jumawa setelah meraih rentetan hasil yang memuaskan dalam 2 matchday grup A SEA Games 2023. Menurut Michael Faden-Bender, Timnas Indonesia U22 adalah tim yang bagus, bahkan yang terbaik di antara para peserta grup A lainnya. Namun jika berbicara terkait peluang skuad Garuda Muda meraih medali emas SEA Games kali ini, Faden-Bender punya pandangan lain. Menurut pelatih yang pernah berkarir di Indonesia pada medio 2010-2011 itu, Timnas Indonesia harus mewaspadai Vietnam dan Thailand, di mana 2 negara yang disebutkan terakhir adalah langganan juara SEA Games yang di edisi kali ini harus saling sikut di grup B bersama dengan Malaysia, Laos, dan Singapura. Timnas Indonesia U22 sukses duduki posisi puncak usai kalahkan Myanmar dengan poin sempurna 6 dari 2 pertandingan. Berikutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan melawan Timor Leste pada 7 Mei mendatang. Sementara jelang bertemu Timnas Indonesia, Timor Leste pun membuat kejutan dengan melumat Filipina dengan skor 3-0. Berkat kemenangan ini, Timor Leste pun tebar ancaman di grup A SEA Games kali ini. Mereka kini naik ke peringkat 3 klasemen dengan koleksi 3 poin dari 3 laga. Kendati demikian, Timor Leste tentunya menebar ancaman bagi Kamboja yang saat ini menempati peringkat kedua dengan koleksi 4 poin. Peluang Timnas Indonesia U22 menggenggam tiket ke semifinal SEA Games 2023 kian besar menyusul kemenangan 5-0 atas Myanmar kemarin sore. Tanpa bermaksud melampaui takdir, narasi terkait siapa lawan yang akan dihadapi skuad Garuda Muda di semifinal pun mulai menyeruak. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri pun buka suara dan dia menegaskan bahwa skuad Garuda Muda tidak pilih-pilih lawan. Indra menegaskan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan siap untuk menghadapi tim manapun di semifinal termasuk Vietnam atau Thailand. Seperti yang kita ketahui, Marcelino Ferdinand kembali mencetak gol saat laga melawan Myanmar pada Kamis kemarin. Ia menceploskan bola ke gawang Myanmar dengan tendangan voli dari luar kotak penalti di menit ke-20. Ini menjadi gol kedua Marcelino Ferdinand selama SEA Games 2023 berlangsung. Sebelumnya, ia mencetak gol pada laga melawan Filipina. Ternyata diam-diam klub Marcelino Ferdinand pun KMS Cadense turut mengamatinya. Mereka pun takjub dengan performa Marcel selama membela Timnas Indonesia U22 di SEA Games Kamboja. Untuk itu dalam unggahan akun Twitter @KMSKadense, mereka mengucapkan selamat kepada Marcelino Ferdinand atas gol yang tercipta di laga melawan Myanmar. Pemain Timnas Indonesia U22 Marcelino Ferdinand mendapatkan pujian dari media Vietnam Bongda24hour.vn, di mana mereka menyebut Marcel sebagai keajaiban sepak bola Indonesia dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Lahir pada tahun 2004, Marcelino Ferdinand memiliki masa depan yang menjanjikan dan dianggap sebagai keajaiban sepak bola Indonesia. Pemain ini kemudian juga yang membawa hadiah penalti untuk membantu pemain nomor 9 Ramadan Sananta mencetak gol untuk Garuda. Tulis Bongda 24 Hour.
Netizen memberikan cibiran usai melihat kondisi ruang ganti timnas Indonesia U22. Hal ini lantaran adanya kursi anti-mainstream di laga internasional. Tak sedikit dari mereka yang menyebut kursi hajatan, ada juga yang menyebut kursi tahlilan kematian. Timnas Indonesia disebut sebagai salah satu calon kuat untuk menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 mendatang. Dalam hal ini, Sandy Walsh pun ikut merespon kabar tersebut. Ia pun tampak sumringah dan antusias dengan kabar ini. Bagaimana tidak, Sandy Walsh sendiri dikabarkan juga bakal melakukan debut bersama Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni mendatang setelah dipastikan sembuh dari cedera yang ia derita. Disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo pada konferensi pers bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora RI akan bekerja sama dengan La Liga Asia untuk membantu mengembangkan pembinaan usia dini pemain sepak bola dan juga sport management untuk olahraga Indonesia. Sementara itu, Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik Ivan Kodina menyampaikan bahwa sepak bola di Indonesia sangat penting dan memiliki pendukung yang luar biasa. Hal yang sama pun juga disampaikan oleh CEO The Footballicious Andika Suksmana bahwa La Liga Asia ingin bersinergi dengan Kemenpora untuk pengembangan sport management dan pengembangan sepak bola usia dini di Indonesia.